Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelas 11 F6 akan memberikan resensi untuk seri film Jepang berjudul Kara no Kyokai. Nah, jadi Kara no Kyokai ini adalah seri film animasi dari Jepang yang diproduksi oleh studio Ufotable sebagai adaptasi dari novel ringan dengan judul yang sama yang ditulis oleh Ken Konasu. Nah, Kara no Kyokai ini dirilis tahun 2007 sampai 2013 dengan total 8 film yang disutradarai oleh 8 orang yang berbeda juga. Dan genre film ini fantasi, thriller, aksi, terhadap psikologi juga. Nah, untuk sinopsisnya ini, Kara no Kyokai itu kita mengikuti kisah protagonis yang namanya Ryogishiki. Dia itu wanita remaja yang dibesarkan di keluarga pemburu iblis dan dia memiliki kekuatan untuk melihat kematian. Nah, di akhir tahun 90-an dia itu terkena kecelakaan yang membuat dia koma selama 2 tahun, dan saat koma itu, setelah koma dia terlibat dalam beberapa insiden, ada misteri, lalu ada pembunuhan massal dan juga keadaan supernatural, dan dia terlibat dalam insiden itu. Nah, untuk kelebihannya sendiri, karena Ufotable itu studio yang dikenal dengan visualnya yang tajam, bagus. Jadi Kara kayak ini meskipun dirilis tahun 2007 itu tetap termasuk dia animasinya udah bagus banget untuk tahun segitu, sementara studio lain kebanyakan masih tahu yang lebih gitulah. Terus juga ada di alur ceritanya, dia itu pakai alur maju mundur atau non linear. Jadi di film pertama itu mereka ada di akhir tahun 90, sekitar 96 atau 98, tapi di film keduanya kita balik lagi ke masa lalu sekitar 2 tahun sebelum Ryogi itu koma. Nah, terus juga ada di alur ceritanya itu untuk diksinya itu agak bagus, jadi kita harus kayak artinya dalam, dan mereka itu meskipun ada aksi dan filosofi juga tapi diseimbangin. Ini gimana ya, mereka itu tetap ada banyak aksinya, tapi filosofi juga ada yang dipanjangin dan itu dalam banget. Jadi kalau orang yang suka aksi tapi juga ada filosofi dan aspek psikologinya juga, itu bisa untuk nonton film ini. Tapi untuk kekurangannya juga itu ada di kurang konsisten dalam aspek pacingnya. Jadi ada adegan yang pacingnya itu cepet, biasanya di aksi, tapi kalau ada juga pacingnya yang lambat, biasanya banyak dialog tentang filosofinya juga. Jadi ini juga di alur cerita non linearnya juga kan itu maju mundur, itu bisa bikin apalagi kalau yang baru nontonnya itu agak bingung dengan alur ceritanya. Terus kayak juga untuk ceritanya secara detail itu tidak semua orang bisa nonton karena ada kekerasan dan juga yang agak dewasa kayak pembunuhan dan juga ada kekerasan seksual. Nah, segitu aja. Untuk kesimpulannya ini, meskipun karena ini nggak semua orang cocok untuk menonton filmnya, tapi tetap bagus, apalagi untuk standar tahun 2007-an, dan yang visualnya udah bagus dan mereka bisa menyimbangkan antara aksi dan filosofi, itu bagus. Nah, segitu saja resensi dari saya. Terima kasih.